Halo Sobat Scary Movie ID, apa kabar kalian semua? Semoga semua sehat ya. Kali ini spesial untuk kalian semua, kami akan menceritakan film yang sangat tersohor di seluruh dunia. Yap, benar, film Spider-Man No Way Home. Yang berisi 3 Spider-Man berbeda yang berkumpul menjadi satu tim melawan Sinister Five. Jadi, film ini mendapat rating 9 di Rotten Tomatoes. Dan memang overall isi seluruh alur filmnya bisa dibilang gak ada obat. Pokoknya keren abis. Review ini berisi spoiler bagi kalian yang belum menonton filmnya. So enjoy saja ya guys. Di film Spider-Man No Way Home ini, kita disuguhkan dengan beberapa aktor terkenal dari ketiga franchise Spider-Man yang mewarnai film ini seperti Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield berperan sebagai Spider-Man yang berbeda, Zendaya sebagai Mary Jane, Marisa Tomei sebagai Bibi May, Willem Dafoe sebagai Norman Osborn, Jacob Batal sebagai Ned, Alfred Molina sebagai Dr. Octopus, Jamie Foxx sebagai Electro, Benedict Cumberbatch sebagai Doctor Strange, Rhys Ifans sebagai Lizard, Charlie Fox sebagai Daredevil, dan Thomas Hayden sebagai Sandman, serta banyak tokoh terkenal lainnya. Yuk langsung saja simak kisahnya guys, dan selamat menonton. Spider-Man's name is Peter Parker. Film dimulai dengan diberitakan secara live bahwa kini Spider-Man mendapat status public enemy atas pertarungan ilusinya dengan Mysterio ketika di jembatan London. Mysterio merekam video dan memberitahukan bahwa sosok di balik Spider-Man adalah Peter Parker. Lalu awak media Daily Bugle menghubungkan antara Spider-Man beserta teknologi Dawn Stark Industry atas kematian Mysterio adalah sebuah serangan teroris, sehingga mengakibatkan Spider-Man menjadi buronan yang harus ditangkap. Setelah kejadian itu, Peter beserta Mary Jane menghindari publik dan menuju apartemennya. Sementara itu, pemerintah melalui kepolisian langsung memburu Peter dan menangkapnya di apartemennya tersebut. Kemudian, pemerintah menginterogasinya. Namun ada sesosok Matt Murdock yang bersedia menjadi pengacara Peter. Well, I have some good news, Peter. Seperti yang kalian ketahui, Matt Murdock adalah sosok pahlawan di balik identitas Daredevil. Lalu ia memberikan kunci apartemen Mysterio kepada Peter untuk menjadi tempat persembunyian. Lanjut cerita, Peter yang merasa sangat frustasi atas kebohongan publik yang menimpanya, ia pun menuju ke kediaman Dr. Strange dengan berharap Dr. Strange bisa memulihkan keadaannya. Di sana, Dr. Strange dengan senang hati membantu Peter Parker. Namun, ia mengatakan bahwa kini dirinya sudah tidak lagi memegang Time Stone. Wong memperingatkan kepada Dr. Strange bahwa buku mantra energi kosmik yang ada di kamar Tad sangatlah berbahaya jika digunakan. Namun Dr. Strange tetap kekeh menggunakan dan membuka mantra energi kosmik tersebut. Lingkaran energi kosmik pelupa ingatan Spider-Man alias Peter Parker telah berhasil dirapalkan oleh Dr. Strange. Namun, Peter Parker merecoki dan mengganggu konsentrasi Dr. Strange dengan menawar-nawar bahwa Mary Jane, Bibi May, Happy Hogan, dan lain-lain tidak boleh lupa dari dirinya. Alhasil, atas gangguan dari Peter, rapalan mantra energi kosmik Dr. Strange pun pecah serta Dr. Strange langsung mengusir Peter Parker keluar dari ruangannya. Karena menemui hasil yang buntu, Peter langsung menemui wali kelasnya yang terjebak macet di sebuah jembatan untuk memperbaiki reputasinya agar diterima di MIT, sebuah universitas paling terkenal di sana. Namun, secara mengejutkan, Dr. Octopus muncul di sana dan langsung menyerang Peter Parker dalam mode Evil Spider-Man. Pertarungan mereka pun cukup sengit dan seimbang. Hingga pada akhirnya, Spider-Man terbebani atas wali kelasnya yang nyaris terjatuh dalam jembatan. Karena ia berusaha untuk menolong sambil bertarung. Pada akhirnya, Spider-Man tertangkap oleh Dr. Octopus.
Kemudian, Dr. Octopus menusuk Spider-Man, namun setelah itu nanoteknologi milik Spider-Man melebur ke seluruh lengan Dr. Octopus dan membuat lengan robotik Dr. Octopus berada dalam kendali Spider-Man. Hey! Listen! Dari situlah Spider-Man berhasil membalikan keadaan dan membuat Dr. Octopus terlilit oleh lengannya sendiri. Masalah Spider-Man tak sampai di sana. Tiba-tiba saja dari kejauhan, ia melihat bom Green Goblin yang meledak. Hal itu menandakan kedatangan Norman Osborn ke dunia Peter Parker versi Tom Holland. Akan tetapi, sihir Dr. Strange mampu mengeluarkan dari situasi tersebut. Dan untuk saat ini, Spider-Man terhindar dari pertarungan. Sebetulnya, maksud Peter Parker adalah untuk membersihkan namanya atas tuduhan pembunuhan Mysterio dan agar dirinya dan Mary Jane serta Ned diterima di MIT. Mereka berdua berkumpul di ruangan bawah tanah milik Dr. Strange. Dr. Strange mengajarkan kepada Peter Parker cara menangkap tamu-tamunya dan memasukkannya ke dalam peti kaca. Ia pun bersama Ned dan Mary Jane bekerja sama memburu para villain Spider-Man. Di suatu tempat, Peter merasakan keanehan anomali cuaca di sana, dan betul saja ia berpapasan dengan Electro yang langsung menyerangnya. Namun mendadak, Spider-Man dilindungi oleh kekuatan Sandman, yakni villain Flynn Marko. Oh, you remember? I'm Peter, but I'm not your Peter. This guy. Okay. Spider-Man dan Sandman bekerja sama dan berhasil menembak Electro masuk ke peti kaca penyekapan. Lalu Sand pun ditembak juga oleh Peter. Max Dillon alias Electro yang melihat Lizard di sana langsung menyapanya, namun ia tak mengenali tahanan yang lain. Sementara itu di sisi lain, Norman Osborn terlihat sedang berdebat dengan topeng Green Goblin. Leave me alone. Please. Hide it. You can't escape yourself. Singkat cerita, sesampainya Peter di apartemen tempat persembunyiannya, Peter melihat Bibi May bersama Norman Osborn sedang berbincang-bincang. Setelah itu, Peter mengajak Norman Osborn menuju ke ruangan bawah tanah Dr. Strange, tempat di mana Dr. Octopus, Flynn Marko, Sandman, dan Lizard disekap. Suatu pertemuan aneh terjadi di sana. Sebenarnya mereka semua sudah mati, namun mereka malah hidup kembali atas efek mantra Dr. Strange dan tidak mengingat bagaimana kisah kematian mereka masing-masing. Hingga akhirnya, Dr. Strange datang dan langsung memasukkan Norman Osborn ke dalam sekap peti kaca. Dan jika sihir tersebut berhasil dikunci, maka mereka atau para villain Peter Parker akan mati di dunianya. Peter yang menyadari bahwa mereka semua tidak harus mati dan pasti ada solusi yang lebih baik. Dengan jaringnya, ia langsung merampas dan membawa kabur kotak sihir serta menembakkan Dr. Strange ke dalam peti kaca. Namun Dr. Strange dengan mudah dapat keluar dari sana. Namun kelincahan Spider-Man dapat ditandingi dengan mudah oleh Dr. Strange, menggunakan portal-portalnya dan menangkap Spider-Man serta menekan dadanya sehingga jiwa Peter Parker keluar dari tubuhnya. Dr. Strange hendak merampas kotak tersebut, namun tubuh Spider-Man berhasil menghindarinya hingga jiwa Peter Parker kembali ke tubuhnya. Dan seketika itu Spider-Man mencoba kabur kembali. Dr. Strange pun melempar jubahnya untuk mengejar Spider-Man hingga berhasil menangkapnya. Kemudian, Dr. Strange merapalkan mantra hingga Spider-Man masuk ke dalam dimensi dunia cermin. Di dalam dimensi itu, Dr. Strange bertarung melawan Spider-Man untuk memperebutkan kotak sihir miliknya. But what if we could? What if we could change their fate? Dan Dr. Strange memanipulasi gerbong kereta untuk mencoba menghalau Spider-Man serta berhasil merampas kotak sihirnya tersebut. Karena kecerdikan Spider-Man, ia menjaring semua ornamen dimensi cermin sehingga membuat Dr. Strange terjerat jaring Spider-Man dan kotak tersebut berhasil direbut kembali olehnya beserta cincin sihirnya. Dengan segera, ia keluar dari dimensi cermin menggunakan portal milik Dr. Strange. Lalu Peter Parker menjelaskan kepada Dr. Octopus dan yang lainnya agar mereka bersatu dan mengalahkan kekuatan sihir. Singkat cerita, mereka semua pergi menuju apartemen. Di sana, Peter Parker membuat sebuah chip untuk Dr. Octopus dan Flynn Marko menggunakan Stark teknologi. Sebelumnya semua berjalan lancar, sampai kemudian Peter Parker merasakan kejanggalan lewat Sixth Sense-nya. Ternyata Norman Osborn mempunyai rencana lain untuk menguasai teknologi tersebut. Alhasil mereka semua pun terpecah belah. Flynn Marko menyerang, Dr. Octopus dan Norman Osborn menyerang Peter Parker. Sandman, Dr. Octopus, dan Electro berhasil kabur dari apartemen tersebut setelah membuat sebuah kericuhan. Kini tersisa Bibi May dan Spider-Man yang bertarung melawan Green Goblin.
Saat pertarungan mereka cukup sengit, tiba-tiba Lizard yang kabur dari mobil box dan langsung mengusik Spider-Man serta membuat Spider-Man menjadi terpojok. Kemudian Bibi May dilempari bom oleh Green Goblin yang tak dapat dihalau oleh Spider-Man dan saat itu Bibi May pun tewas. Atas kondisi tersebut membuat Peter Parker semakin frustasi. Your own eyes. Peter Man touches comes to ruin. Sementara itu di rumah Ned, kotak sihir berada dalam jangkauan Mary Jane dan Ned. Dan terlihat Ned yang menggunakan cincin sihir milik Dr. Strange. Ketika itu, Ned tidak sengaja memutar-mutar tangannya. Alhasil secara kebetulan portal sihir terbuka di rumahnya. Kemudian mereka mencoba membuka portal lagi untuk mencari Peter Parker. Portal pun terbuka, namun yang mereka dapatkan adalah Peter Parker versi Andrew Garfield. Karena Peter Parker yang mereka cari adalah salah, mereka mencoba membuka portal kembali dan membuat mereka menemukan Peter Parker lain versi Tobey Maguire. Dan kini dua Spider-Man versi lain berada dalam dunia Spider-Man versi Peter Parker. Karena menyadari bahwa mereka kini mempunyai dua Spider-Man, mereka pun meminta tolong agar membantu Spider-Man versi Peter Parker. Mereka berempat kemudian menemui Peter Parker Tom Holland dan saling menceritakan kisah masa lalu masing-masing Spider-Man. I lost Gwen. My Uncle Ben was killed. It was my fault. Lanjut cerita, mereka berlima dengan kejeniusannya dan dibantu dengan Stark Industries membuat beberapa formula dan alat untuk menetralkan kekuatan. Setelah formula dan alat berhasil dibuat, mereka membuat sebuah skenario dan Peter Parker Tom Holland mengunggah sebuah video untuk memancing para villain datang menemuinya di atas patung Liberty. Tak lama kemudian, Spider-Man, Sandman, dan Lizard datang ke patung Liberty tempat Peter Parker menampakkan dirinya. Electro, Sandman, dan Lizard pun menyerang Peter Parker. Alhasil mereka berenam pun terlibat pertarungan hebat. Ternyata usaha mereka untuk menyuntikkan formula penetral tidaklah mudah. Ketiga Spider-Man berhasil dibuat kewalahan oleh para lawannya. Kemudian mereka bertiga berkumpul kembali dan membulatkan tekad sebagai satu tim serta menentukan Peter 1, Peter 2, dan Peter 3 agar tidak salah dalam memberi aba-aba. Setelah itu mereka bertiga berayun dan menemui musuhnya kembali. Dengan pertarungan yang sangat seru sampai akhirnya Sandman adalah musuh pertama yang berhasil ditaklukkan. Kini tersisa Lizard dan Electro dalam mode full power kekuatan listriknya. Saat Electro berhasil menyerang dan menyiksa salah satu Spider-Man, secara tiba-tiba Dr. Octopus datang dan membantu Spider-Man untuk menyuntikkan alat penetral ke dada Electro yang membuat Electro kehilangan kendali atas kekuatan listriknya. Kemudian setelah itu, ketiga Spider-Man dengan mudah mengepung Lizard dan menyuntikkan formula sehingga kekuatan Dr. Kurt Connor menjadi netral. Lalu Dr. Strange pun muncul dari portal dan mempertanyakan keributan yang terjadi dan sepertinya Dr. Strange terlihat tidak seburuk sebelumnya. Namun Green Goblin tiba-tiba datang dan menghujani mereka dengan bom miliknya. Salah satu bom Green Goblin mengenai kotak sihir milik Dr. Strange dan mengakibatkan lingkaran mantra energi kosmik terpecah kembali dengan jangkauan yang kini lebih besar. Lingkaran mantra yang terpecah tersebut membuat celah multiverse yang lebih hebat lagi. Dr. Strange dengan susah payah menambal satu persatu multiverse yang terpecah dan melebar. Sementara itu Mary Jane yang berada di atas patung Liberty terjatuh dari atas sana. Spider-Man versi Tom Holland berusaha untuk menolongnya, namun tiba-tiba ia disahut dengan glider milik Green Goblin. Kemudian dengan sigap, Spider-Man versi Andrew Garfield melompat dari atas dan menolong Mary Jane. Saat berhasil menolong, Andrew Garfield bertanya apakah kau baik-baik saja kepada Mary Jane? Mary Jane menjawab ya, namun ekspresi wajah Andrew terlihat meneteskan air mata. Pasalnya, ia teringat dengan kegagalannya menolong Gwen Stacy. Dan kini Spider-Man versi Tom Holland mencoba melawan Green Goblin dengan menjatuhkan glider milik Green Goblin. Setelah duel yang cukup sengit di antara keduanya, Tom Holland berusaha menusukkan glider ke arah Green Goblin, namun Tobey datang dan menghentikan glider tersebut. Sementara itu, Norman Osborn yang masih dalam pengaruh jahat Green Goblin langsung menusuk Tobey dari belakang. Dan lalu Tom Holland menusuk serum penetral ke leher Green Goblin yang membuat keadaan menjadi lebih baik. Peter.
Sementara itu di atas sana, Dr. Strange yang kewalahan menutup celah multiverse mengatakan kepada Spider-Man Tom Holland bahwa ia tidak bisa membatalkan mantranya tersebut dan Spider-Man beserta karakter Peter Parker-nya akan dilupakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Beserta seluruh tamu Spider-Man Tom Holland haruslah kembali lagi ke dunia mereka masing-masing. Salam perpisahan di antara ketiga Spider-Man sangatlah mengharukan dan mantra Dr. Strange pun diselesaikan. Setelah kejadian tersebut, Spider-Man Tom Holland pergi ke toko kue tempat Mary Jane bekerja. Di sana, ia melihat Ned dan bertemu dengan Mary Jane. Namun kali ini, Mary Jane tidak mengenalinya sama sekali. Ini menandakan bahwa mantra Dr. Strange bekerja. Okay, no problem, Peter Parker. Kemudian ia pergi mengunjungi makam Bibi May dan bertemu Happy Hogan di sana, yang juga tidak mengenalinya. Dan film pun berakhir.